Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Ngendeni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi vektor bagian kedua, yaitu tentang metode analitis. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian nanti dapat menentukan resultan vektor dengan rumus sinus dan kosinus serta dengan komponen vektor sebidang. Yang pertama dengan rumus sinus. Misalkan saya punya vektor A yang panjangnya A kecil, kemudian vektor B yang panjangnya B kecil. Nah, kita buat gambarnya dulu, kita tentukan resultannya. Dari pangkal A dan B kita tarik garis ke sana. Nah, ini adalah resultannya atau panjangnya R kecil. Nah, bagian sisi yang ini akan sama dengan yang besarnya vektor B atau sama dengan B. Kemudian bagian sisi yang ini besarnya sama dengan A. Sudut di depan A itu adalah alfa, sedangkan sudut di depan B itu beta. Sedangkan resultan ini sudutnya yang dihadapi ini yang paling panjang, sehingga sudutnya adalah yang paling besar, yaitu alfa ditambah beta. Nah, rumus sinus, maka panjangnya A dibagi dengan sinus sudut di depannya A. Berarti sudutnya yang alfa akan sama dengan B dibagi dengan sudut di depan B, yaitu beta. Kemudian R-nya sama dengan sinus sudut di depan R, yaitu alfa ditambah beta. Ini adalah menentukan resultan vektor dengan rumus sinus. Selanjutnya, kita menentukan resultan vektor dengan rumus kosinus. Misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A yang panjangnya A kecil, kemudian vektor B panjangnya B kecil. Nah, sudutnya antara vektor A dan B itu adalah misalkan theta. Ini kita buat pakai aturan jajar ginjang tadi ya, gambarnya. Ini adalah resultannya, yang panjangnya adalah R kecil. Nah, untuk aturan kosinus, maka kita bisa mencari besarnya resultan itu dengan cara A kita kuadratkan ditambah dengan B kuadrat ditambah 2AB dikalikan dengan cos sudut yang dibentuk adalah theta. Di sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Seperti ini. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk atau sudut terkecil yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Sudut terkecil. Kenapa terkecil? Karena bisa saja ini juga membentuk sudut ya, tapi yang kita pakai yang kecil ini. Oke, itu rumus kosinus. Selanjutnya ada penyelesaian menentukan resultan vektor dengan komponen vektor sebidang. Ini kita punya koordinat kartesian, sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada vektor A ke arah sana, maka ini bisa kita proyeksikan. Dia memiliki AX ya. Yang ini kita uraikan menjadi AY. Nah, sudut yang dia bentuk itu misalkan theta terhadap sumbu X positif. Maka vektor A ini bisa kita tuliskan menjadi AX I ditambah
A, Y, J. D ini vektor A itu bisa kita tulis AXI ditambah AYJ, di mana AX-nya itu komponen vektor searah sumbu X. Yang besarnya seberapa? Yang besarnya berarti kita lihat saja posisinya tadi. Ini tetanya di sini, X-nya di sini, maka AX-nya itu sama dengan A cos theta. Sedangkan AY adalah komponen vektor searah sumbu Y. Besarnya seberapa? Kita lihat sudutnya di sini, yang AY-nya itu menjadi sisi depan, sehingga kalau pakai sisi depan maka A sin theta. Di A ini sekali lagi bisa diuraikan searah sumbu X itu jadi AX, kemudian searah sumbu Y jadi AY. Dengan I adalah I topi, itu adalah vektor satuan searah sumbu X, sedangkan J vektor satuan pada arah sumbu Y. Nah, belum udah, terima kasih ya. Oke. Kalau mau contoh, ini bisa kita buat contoh. Misalkan ini saya tambahkan slide di sini. Kita buat contoh. Soal sederhana saja. Misalkan kita punya dua buah vektor, ada sumbu X, sumbu Y. Ini membentuk sudut 30 derajat. Ini F1 ya. Besarnya 10 Newton. Kemudian yang ke arah sana ada F2 10 Newton juga. Ini 30 derajat. Maka jika kita mau menyelesaikan, kita menguraikannya dulu. Ini menjadi F1X, yang ke sana menjadi F1Y. Ini kurang agak panjang ya. Kemudian yang sini F2X, yang ke sana F2Y. Nah, caranya untuk mencari resultan vektor dengan komponen vektor sebidang, maka kita uraikan seperti ini dulu, lalu selanjutnya kita cari F1X. Karena F1X posisinya di sini, F1-nya ke sana, sudutnya di sini, maka F1X bisa kita cari dengan F1 cos 30 derajat. 10 kali cos 30 itu adalah setengah akar 3, sama dengan 5 akar 3. Sedangkan F1Y, ini F1Y sebagai sisi depannya dari sudut 30 derajat ya, maka ini F1 sin 30 derajat. 10 kali setengah, ini 5 Newton, yang ini satuannya Newton. Kemudian yang F2X ini arahnya ke kiri ya. Kalau sudutnya di sini, terus ini adalah sisi yang dekat dengan sudut, maka ini pakai cos juga, F2 cos 30 derajat. F2 nya
10 Newton, cos 30 derajat setengah akar 3, maka 5 akar 3 Newton. F2Y nya sama dengan F2Y adalah yang ke atas, maka dia menjadi sisi depan itu berarti pakai sin 30 derajat. 10 kali setengah 5 Newton. Ini langkah pertama, sekali lagi digambarkan dulu, diuraikan. Langkah kedua kita cari besarnya komponen-komponen pada bidang X dan Y. Kalau sudah, kita cari resultan atau sigma Fx total yang X. Jadi kita lihat yang searah sumbu X saja. Yang searah sumbu X saja, yang ke kanan ada F1X, yang ke kiri ada F2X. Kita buat kesepakatan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif, sehingga F2X nya bernilai negatif. Yang ke kanan 5 akar 3, yang ke kiri juga 5 akar 3, hasilnya 0 Newton. Jadi sigma Fx nya 0 Newton. Selanjutnya kita cari sigma Fy. Sigma Fy itu berarti yang ke atas kurang yang ke bawah. Kalau kita perhatikan, ini ke atas semua. F1Y arahnya ke atas, F2Y nya juga ke atas. Nah, sama-sama 5 Newtonnya, 10 Newton. Ini sigma Fy. Nah, dari perolehan ini sigma Fx dan sigma Fy bisa kita gambarkan ulang ya. Ini X nya, ini Y nya. Sigma Fx nya 0 berarti sini. Sigma Fy nya berarti arahnya ke atas. Inilah resultannya. Atau kalau mau kita cari pakai aturan kosinus, maka resultannya sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan ditambah 2 sigma Fx sigma Fy kali cos theta. Kebetulan ini tadi sigma Fx nya 0, sigma Fy nya 10. Jadi yang ininya 0, yang ininya 10. Dikuadratkan akar 10. Ininya 0 ya. Maka resultannya tetap 10 Newton. Ini sama dengan sigma Fy nya. Arahnya bagaimana? Arah itu tangen theta. Sigma Fy dibagi sigma Fx. Sigma Fy nya 10, sigma Fx nya 0. 10 dibagi 0 itu tak hingga. Tangen berapa yang nilainya tak hingga? Maka theta-nya adalah 90 derajat. Maka arahnya, gambarnya seperti ini hasil akhirnya. Nah, demikianlah tadi contoh penentuan resultan vektor dengan menggunakan metode analitis. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.